kita mampu, asal mau. Mengikuti dinamika perkembangan tata ekonomi nasional maupun global, di mana hari ini di seluruh bumi 7 miliar penduduk di seluruh dunia mengalami pandemi virus corona. Demikian pula 267 rakyat dan bangsa Indonesia sudah hampir 1 tahun menghadapi sebuah kenyataan yang memberikan kesulitan dan memberikan serba terbatas dalam melakukan sebuah aktivitas berusaha dan berekonomi. Saudara-saudara, pada kesempatan yang mulia ini, selaku Presiden Gumrega Bakti Nusantara, kami Dr. Ali Masun Atmo MBiomed ingin membagi sebuah hal yang sangat penting dan mendasar untuk kebangkitan ekonomi rakyat, kebangkitan petani, nelayan, pedagang, buruh, ojek, supir, becak, home industri, pengrajin, seniman, pemulung, dan yang lainnya. Dalam rangka untuk merengkuh hidup yang lebih baik, menegakkan kembali sebuah keadilan dan kesejahteraan di bumi Ibu Pertiwi yang kita cintai. Untuk itu, yang pertama yang ingin saya sampaikan, selama 11 bulan terakhir, Tuhan Yang Maha Esa telah membuka pintu seluas-luasnya, dan kami yakini telah memasak segenap rakyat dan bangsa ini, telah memasak hati segenap pelaku ekonomi rakyat, tumbuh sebuah kesadaran yang utuh dan menyeluruh, kobaran api semangat dan optimisme yang sangat kuat untuk menjalani kebangkitan. Bagi pelaku ekonomi rakyat, kebangkitan itu merupakan sebuah hal yang sangat mendasar, yang selama perjalanan bangsa dan negeri ini 700 tahun atau sejak 17 Agustus 1945 belum seutuhnya untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, anugerah terbesar Tuhan di balik semua kesulitan dan serba terbatas hari ini, seluruh rakyat dan bangsa kita harus bersyukur dengan sebuah aksi-aksi nyata menjalani kebangkitan untuk ekonomi dan kesejahteraan yang lebih adil ke depan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, yang ingin kami sampaikan, kebangkitan ekonomi rakyat ada 2 prasyarat utama yang harus terpenuhi. 1, pendampingan pelaku ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir. Laksana sebuah rumah, kekuatan ekonomi rakyat harus kita pagari rapat-rapat. Harus kita dorong fasilitas ekonomi dan usaha produktif. Harus kita putar di rumah ekonomi rakyat itu dengan gerakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Harus kita support dengan sebuah
kemajuan teknologi. Namun teknologi tidak boleh mengendalikan, apalagi merenggut ekonomi rakyat, UMKM, dan sektor informal. Rumah besar kekuatan ekonomi rakyat harus kita pagari rapat-rapat, kita dorong fasilitas usaha ekonomi produktif, dan kita dukung teknologi serta tata kelola yang benar dan baik based on ekonomi, bisnis, dan profesional. Tanpa pendampingan pelaku ekonomi rakyat, yang ada sebagai ujung dan akhirnya petani, nelayan, pedagang, buruh, ojek, sopir, becak, home industri, pengrajin, pemulung, seniman akan menjadi korban dari dinamika perkembangan ekonomi yang ada hari ini. Kita semua harus menyadari secara utuh dan menyeluruh, kita semua tidak boleh ikhlas kalau pelaku ekonomi rakyat dan bangsa kita tidak menjadi tuan di negerinya sendiri. Oleh karena itu, sembari kita dampingi dari hulu hingga hilir, kita juga harus menjaitkan kemitraan dengan para pihak, baik lokal, regional, maupun global. Namun, harus berada pada prasyarat prinsip kesejajaran, prinsip kemanusiaan, dan diperuntukkan sebesar-besarnya demi mewujudkan sebuah keadilan dan kesejahteraan di seluruh bumi Ibu Pertiwi. Kita tidak ingin rakyat dan bangsa ini, harkat martabat kemanusiaannya, hak-haknya dalam berekonomi, dalam berusaha, dalam menjalani pekerjaan di bawah standar kelayakan, di bawah standar kemanusiaan, bahkan harkat martabat manusianya terlecehkan. Bangsa ini bangsa terkuat di dunia, bangsa Garuda, bangsa ayam jago tanah. Bangsa ini bangsa terbesar di dunia, terbangun dari sebuah cita-cita mulia dan besar, adil, makmur, adidaya dari 750 suku bangsa. Saudara-saudara, Kumregah Bakti Nusantara tidak akan pernah berhenti bersama kekuatan elemen bangsa yang lain untuk selalu mendampingi pelaku ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir. Untuk itulah, pada tanggal 27 Oktober 2020 di Gedung Juang 45 Jakarta telah kami luncurkan 7 program unggulan mercusuar ekonomi rakyat, yang pada dasarnya kita harus memajukan ekonomi rakyat di rumah penduduk. Sudah kita luncurkan, dan insya Allah awal Februari 2021 akan kita dorong menjadi kenyataan hadirnya warung kelontong Kumregah di rumah rakyat. Moko atau mobil toko sayur keliling Kumregah di kawasan.
kita juga akan dorong secepat-cepatnya hadirnya sentra layanan Gumregah sebagai solusi genuine, solusi cerdas, pemasaran dan penjualan produk-produk ekonomi rakyat dan bangsa kita sendiri. Kita juga akan segera buka pertanian rakyat Gumregah. Negeri ini tersubur di dunia, bahkan yang tidak perlu ditaburkan benih, tumbuh sebagai bahan untuk konsumsi rakyat dan bangsanya. Dalam bahasa Jawanya disebut polo pendem. Demikian juga saudara-saudara, tatkala di tanah ada lubang, kemudian ada airnya, tanpa ditaburkan benih ikan, akan tumbuh sendiri. Ikan sepat, ikan lele, ikan belut, ikan kutub, dan ikan yang lainnya. Kandungan bumi dan lautan negeri ini terkaya di dunia. Dan geografi negeri ini adalah strategis dalam percaturan kehidupan global. Oleh karena itu, pendampingan pelaku ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir laksana dimasukkan rumah kekuatan ekonomi rakyat Nusantara menjadi prasyarat kebangkitan ekonomi rakyat, kebangkitan nusa, bangsa, dan segenap makhluk yang ada di bumi Nusantara. Saudara-saudara, hingga hari ini ada 64 juta usaha mikro, kecil, menengah di seluruh tanah air. Ada 70 juta pekerja sektor informal yang kesemuanya menjadi pilar utama fondasi perekonomian bangsa dan perekonomian nasional kita. Tatkala ekonomi rakyat mampu maju, berkembang, dan unggul dalam dinamika percaturan perekonomian global, maka negeri ini memiliki fondasi ekonomi yang sangat kokoh dan akan tampil sebagai pemenang, sebagai player global ekonomi yang unggul. Dan tatkala itu semua yang mensupport lebih dari 60% produk nasional bruto dari ekonomi rakyat, kita koppelkan dengan kekuatan pengusaha yang ada di Nusantara. Kita agregasikan dengan sumber daya Nusantara yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, didukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gumregah Bakti Nusantara hakul yakin negeri ini dalam tempo secepat-cepatnya akan menjadi salah satu kekuatan raksasa ekonomi dunia. Negeri ini akan kembali merengkuh, adil, makmur, dan adidaya, yang mengayomi, melindungi, dan memberikan ketentraman kepada seluruh manusia di muka bumi.